Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman semua, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, semangat belajar di rumahnya, nggak ada kendala sinyal. Oke, hari ini kakak mau ngelanjutin pembelajaran kita yang kemarin. Tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Hari ini kakak mau ngelanjutin yang kemarin. Kemarin itu kita udah bahas sampai di segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar sisi, yaitu yang ini ya. Nah, ini garis yang sejajar sisi itu maksudnya DE dan AB. Nih, DE dan AB ini kan sejajar. Sisinya sejajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penerapan kesebangunan pada soal cerita. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, jika memerlukan gambar atau sketsa, buatlah sketsanya berdasarkan keterangan yang ada pada soal, sehingga menjadi semi konkret. Nah, maksudnya gimana sih semi konkret? Maksudnya adalah, jadi kalau misalnya ada soal cerita nih, teman-teman bisa melukiskan dulu nih model matematikanya, gambar matematikanya, atau gambar segitiganya gimana. Jadi, teman-teman bisa ngebayangin kalau misalkan ada soal cerita tanpa gambar gitu kan, terus teman-teman nggak ngerti harus gambar, nah itu teman-teman bikin sketsanya, bisa dengan garis dulu kah, atau dengan coret-coretan dulu, dengan pensil. Jadi teman-teman ada bayangan, jadi soalnya tuh gimana gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan semi konkret. Lalu yang kedua, dalam sketsa yang telah dibuat, perhatikanlah dua bangun yang sebangun. Kemudian pilihlah dua buah pasang sisi bersesuaian dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Lalu yang ketiga, hitunglah panjang sisi yang diperlukan. Kemudian jawablah sesuai dengan yang ditanyakan. Nah, ini kakak ada contohnya. Ini adalah contoh soal ceritanya nih. Pada gambar di samping, tongkat dan pohon berturut-turut mempunyai panjang bayangan 2 meter dan 6 meter. Jika tinggi tongkat senam 1,6 meter, hitunglah tinggi pohon. Nah, di sini kita udah tahu gambarnya tongkatnya 1,6, punya bayangan 2 meter, lalu tinggi pohon yang akan kita cari, dan bayangannya 6 meter. Caranya gimana? Pertama, yang tadi kita baca itu yaitu membuat sketsa. Nah, ini yang dimaksud dengan sketsa. Jadi, 1,6 atau tongkat ini adalah segitiga yang kecil. Dan bayangannya adalah alasnya. Nah, lalu tinggi pohon ini yang kita cari di segitiga yang besar dan alasnya adalah 6 meter. Nah, sini kita udah ngeliat nih, segitiganya punya bentuk yang sama dengan perbandingan nilai yang berbeda. Panjang tongkatnya 2 meter. Panjang bayangan tongkatnya 2 meter, panjang bayangan pohonnya 6 meter, lalu tinggi tongkatnya 1,6 dan tinggi pohon dimisalkan T dengan satuan meter. Nah, lalu perbandingannya ya ini tadi, tinggi tongkat banding tinggi pohon, lalu bayangan tongkat banding bayangan pohon. Lalu kita menggunakan perkalian silang, yaitu 1,6 dikali 6, lalu 2 dikali T. Maka hasilnya 2T sama dengan 9,6, di mana 9,6 ini didapat dari 1,6 dikali 6. Maka ini kan 2T, berarti 1T-nya 9,6 dibagi 2, atau T sama dengan 4,8. Maka
tinggi pohon adalah 4,8. Sampai sini paham, teman-teman? Oke. Ada yang mau Paham, Bu. ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, Kakak harap teman-teman semua udah paham. Kalau misalkan ada yang nggak dimengerti atau masih kurang paham, boleh kita diskusi di grup WA, atau teman-teman mau, mau presentasi ke Kakak juga nggak apa-apa, gitu. Oke, untuk pembelajaran hari ini Kakak cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Kakak tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga teman-teman semua belajar di rumahnya dapat berjalan dengan lancar. Apa yang diberikan oleh gurunya dapat diserap dengan baik. Teman-teman selalu menjaga kesehatan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan mengurangi mobilitas. Oke. Kurang lebihnya Kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.